Moro. Dalam Islam ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, mengaku Allah sebagai Tuhannya, mengikrarkan di dalam Islam, maka dia wajib untuk sholat. Ya, maka dia wajib untuk sholat. Maka boleh jadi kalau orang yang sholat, ya jangan bersujud kita sama dia. Ya boleh jadi dia bukan orang Islam. Kenapa dia tidak sholat? Mungkin bukan Islam. Ya. Kalau orang Islam pasti dia sholat. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Imam Hanafi, yang wajib untuk membuat orang sholat itu adalah berakal sehat. Ketika dia berakal sehat, maka dia wajib untuk sholat. Ketika dia akalnya sehat, mungkin itu mabuk, misal, atau dia gila seperti itu, atau dia tak tidur, itu kan termasuk akalnya tidak ini kan, hilang gitu kan, maka dia tidak wajib untuk sholat. Ya. Yang keempat telah mencapai usia balik. Nah, ini usia balik itu kapan? Kalau laki-laki dia bermimpi basah, ya. Kalau perempuan dia datang air. Maka ketika laki-laki sudah mimpi basah istilah kita itu, dan perempuan sudah haid, maka dia wajib untuk melakukan sholat. Dia menjadi mukallaf yang sudah berkewajiban untuk melakukan hukum-hukum Islam. Yang kelima, menurut Imam Hanafi, yang wajib untuk melakukan sholat adalah tidak dalam keadaan haid atau nifas. Artinya dia dalam keadaan suci. Ya, itu syarat wajib ya, menurut mazhab Imam Hanafi. Ya. Menurut Imam Maliki, macam mana syarat wajibnya? Imam Maliki mengatakan syarat wajib sholat hanya dua. Tapi nanti ada gabungan antara syarat wajib sama syarat sah nanti ya. Imam Maliki ini. Yang pertama syarat wajib ada dua dulu. Apa katanya? Telah mencapai usia balik, sama kayak tadi. Ya. Kemudian yang kedua, tidak dipaksa orang lain untuk tidak melakukannya. Ini kedua. Jadi ada orang nih, dia nak sholat, kalau kau sholat lempar mandi. Ya, tidak wajib dia sholat. Ya, jangan mentang-mentang seperti itu. Aku imam kuat, harus sholat. Tidak, dari Maliki tidak wajib sholat. Ya, ketika dia dua ancaman, ya, dipaksa orang untuk tidak sholat, maka dia tidak berwajib untuk sholat. Seperti itu. Ini menurut Imam Maliki. Seperti itu. Ya, menurut Imam Syafi'i, wajib sholat itu ada 6. Sama kayak Imam Hanafi tadi. Apa yang pertama? Telah menerima dakwah Islam. Yang kedua berakal sehat. Yang kedua beragama Islam. Yang keempat telah mencapai usia balik, sama kayak Imam Hanafi tadi ya. Yang kelima tidak dalam keadaan haid dan nifas. Nah yang keenam ini tambahannya adalah ada panca indera yang masih berfungsi meskipun bisa mendengar saja atau melihat saja. Jadi kalau orang masih bisa melihat, ya, dan baca mendengar masih wajib sholat. Bisa mendengar dan baca melihat masih wajib sholat. Tapi dan baca lihat dan baca dengar gugur wajib menjadi sholat. Kenapa? Dia tidak tahu lagi kapan masuk waktu sholat. Azan dan dengar. Ya? Dan dia dapat bisa mengetahui lewat melihatannya apakah orang sedang sholat atau tidak. Seperti itu. Maka orang yang panca indera penglihatan dan pendengarannya tidak berfungsi lagi, maka dia tidak berkewajiban untuk sholat. Menurut Imam Syafi'i. Ya. Nah, adapun syarat sah, Imam Hambali ada 9, tapi dia tidak memisahkan antara wajib sama sah. Ya. Menurut Imam Hanafi, syarat sah sholat ada 6. Ya. Pertama, suci tubuh, suci pakaian, ya. Kemudian suci tempat. Ini menurut Imam Hanafi, menutup aurat, berniat dan menghadap kiblat. Makanya kalau kita sholat ada niat mustaqbilah kiblat, berarti menghadap kiblat. Ini seperti itu, ya. Karena memang syarat sahnya sholat untuk menghadap kiblat. Kemudian syarat sah menurut Imam Maliki ada 5. Yang pertama sama kayak tadi, suci dari hadas, suci dari najis, beragama Islam, menghadap ke arah kiblat, menutup aurat. Nah, Imam Maliki mengatakan beragama Islam itu merupakan syarat sah. Jadi kalau ada orang kafir yang sholat, tidak sah orangnya, gitu ya. Maka dikatakan oleh Imam Maliki syarat sah apa namanya itu sholat adalah beragama Islam salah satu. Dan menurut mazhab Syafi'i syarat sah ada 7. Yang pertama suci tubuh dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua suci tubuh pakaian dan tempat dari najis.
yang ketiga menutup aurat, yang keempat menghadap ke arah kiblat, yang kelima mengetahui masuknya waktu, yang keenam mengetahui tata cara sholat, yang ketujuh tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, itu merupakan syarat wajib dan syarat sah menurut para mazhab. Ya, kenapa kok bisa beda-beda? Karena beda-beda dalam memahami suatu objek. Ya, ada mendapatkannya di wajib, ada mendapatkannya di syarat sah seperti itu. Ya. Kenapa? Karena mereka beda-beda dalam memahami hal tersebut. Ya. Pada intinya, ya, kita lebih cenderung kepada mazhab Syafi'i, ya, yang lebih lebih kompleks, ya, dan lebih berhati-hati dalam menetapkan suatu perkara. Seperti itu. Tapi bagi yang mau mazhab lain tidak masalah. Ya. Nah, kita bahas satu persatu masalah syarat ini. Yang pertama kita bicara tentang waktu sholat. Ya. Tentang waktu sholat. Ya. Sholat fardu mempunyai 5 waktu. Ya. Maka sholat fardu disebut juga dengan sholat 5 waktu. Bukan 5 kali, tapi 5 waktu. Ya, sholat zuhur, asar, maghrib, isya sama subuh. Seperti itu. Ya. Nah, untuk mengetahui kapan masuk waktu sholat itu ada 5 cara. Ada 5 cara. Yang pertama dengan mengetahui tergelincirnya matahari serta bayangan sinar matahari. Itu untuk mengetahui masuknya waktu zuhur sama waktu asar. Tergelincirnya matahari. Ya, pasti. Makanya dulu ada namanya mizwala. Mizwala itu jam matahari. Ditegakkan tongkat. Ketika bayangan tongkat itu masih tengah-tengah, itu berarti 4. Ya. Itu waktu haram untuk sholat. Sampai dia digeser-geser dan tergelincir, maka itu baru masuk waktu zuhur. Seperti itu. Ya. Nanti kita bahas satu persatu waktu sholat. Yang kedua, terbenamnya matahari. Cara mengetahui masuk waktu sholat. Kapan itu terbenamnya matahari? Itu untuk mengetahui masuknya waktu maghrib. Yang ketiga, dengan mengetahui menghilangnya cahaya merah. Ya, cahaya merah di ufuk barat. Itu untuk mengetahui masuknya waktu isya. Ketika hilang awan merah di ufuk barat, maka masuk waktu isya. Yang keempat itu dengan mengetahui munculnya cahaya putih di ufuk timur, maka itu masuknya waktu sholat subuh. Itu yang keempat. Nah, yang kelima ini yang mudah. Bagaimana cara mengetahui masuknya waktu sholat? Itu dengan cara melihat jam yang sudah ditentukan berdasarkan itu jadwal sudah ada. Ya, kenapa? Karena waktu sholat itu tidak berubah setiap tahun. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 21 Oktober, ya? Oktober tahun 2022. Waktu sholat isya, ya, 21 Oktober tahun 2022 itu jam 17.04 misalnya. Sekarang ini isya, ya. 19 ya? Ya. 19.04. Jam 7 lewat ini. Misalnya jam 7 lewat 4 menit tadi, ya. Jam 19 lewat 4 ya. Nah, tanggal 21 Oktober tahun 2026 sampai sambungan atau mundur 21 Oktober tahun 2021 dulu sama berarti, ya. Kenapa? Karena pemutaran ngikutin pemutaran matahari, ya, ngikutin seperti itu terus, tidak berubah-ubah. Makanya ketika ada jadwal itu sudah ada jam seperti ini, digital seperti ini, itu membantu kita, ya. Hanya saja nanti kita membahas waktu terakhirnya, beda-beda ulama, beda-beda dalam menentukan akhir waktu sholat, ya, seperti itu. Nah, sholat zuhur ulama sepakat masuknya ketika tergelincir matahari. Pas tergelincir matahari, bayangannya bergerak dikit, ya, maka masuk waktu zuhur. Nah, kapan habis waktu zuhur? Ulama beda pendapat. Ya, Imam Hanafi ada 2 pendapat. Habisnya waktu zuhur itu, yang pertama katanya ketika bayangan suatu benda sama seperti benda. Jadi kalau ditegakkan benda
di lapangan atau satu tempat yang datar, bayangannya ini 1 meter namanya, 1 meter. Bayangannya sama dengan benda 1 meter, habis untuk sholat zuhur. Itu pendapat yang pertama. Ya. Pendapat yang kedua menurut mazhab Hanafi adalah ketika bayangan suatu benda panjangnya 2 kali dari bendanya. Jadi kalau dia 1 meter maka bayangannya 2 kali, habislah waktu sholat zuhur. Jadi 2 pendapat seperti itu. Ya. Menurut mazhab Maliki ada 2 pendapat juga. Kapan itu? Yang pertama ketika bayangan suatu benda sama seperti bendanya. Sama kayak Maliki dan Hanafi tadi. 1 meter, bayangannya 1 meter, habis waktu sholat zuhur. Nah, yang kedua ini apa itu? Yang kedua dinyatakan di sini adalah habisnya waktu sholat zuhur adalah ketika terbenamnya matahari. Ketika terbenam matahari, habis waktu zuhur. Tapi Imam Maliki mengatakan ini waktu darurat. Waktu darurat. Apa artinya? Boleh kita berangkat sholat zuhur ketika jam 5 boleh. Karena belum terbenam matahari kan? Jam 6 boleh. Karena belum terbenam matahari. Ini menurut Imam mazhab Maliki. Dengan catatan kamu. Apa itu? Ini adalah waktu darurat. Untuk siapa waktu darurat itu? Yang pertama untuk wanita yang haid. Wanita yang haid, ya, pas habis dia nanti bersihnya jam 4 sore. Yang perlu sampaikan kepada anak itu yang perempuan atau istri itu, kalau dia bersih jam 4 sore, ya, jam 4 sore atau jam 5 lah gitu ya, langsung asar itu kan. Tapi ulama menyatakan dia masih wajib untuk sholat zuhur. Dikodok zuhurnya dia. Dikodok zuhur. Ya, sholat zuhurnya dikodok. Sama kayak isya juga. Dia habis bersihnya waktu isya, maka dia masih berkewajiban untuk sholat maghrib. Dikodok maghribnya ketika sholat isya. Nah ini banyak belum tahu. Ya, masih banyak belum tahu. Seperti itu. Tapi memang ada ulama lain yang mengatakan mana waktunya sudah lewat sudah tidak usah lagi lakukan baik sholat asar yang ada seperti itu. Tapi 4 mazhab ini menyatakan wajib. Ya, khususnya Syafi'i. Khususnya Syafi'i tadi mengatakan wajib untuk dia memulai sholat zuhur ketika habis haidnya waktu asar. Mengkodok waktu maghrib ketika habisnya waktu isya. Ya. Yang kedua bagi musafir, ya, musafir. Orang yang musafir, ya, dia boleh sholat zuhurnya ketika jam 5 atau jam 6 sore, ya, sebelum terbenamnya matahari, karena termasuk waktu darurat. Ya. Yang ketiga orang yang belum balik, ya, dan ketika dia mimpi basah atau dia mencapai kebalikannya tadi dewasaannya itu ketika sudah menjelang sore, nah maka dia boleh sholat zuhur, ya, jam 5 sore tadi. Pada lewat waktunya kan. Yang keempat baru masuk Islam, pada waktu darurat. Nah ini kata Imam Maliki ya. Jadi sholat zuhur habisnya itu yang pendapat keduanya adalah ketika matahari terbenam. Bagaimana menurut mazhab Syafi'i sama Hambali? Di sini dikatakan bahwasanya waktu zuhur itu habis ketika bayangan suatu benda sama dengan bendanya. Sama kayak pendapat pertama Imam Maliki sama Imam Hanafi. Yang mengatakan ketika satu benda 1 meter, bayangan 1 meter, maka habislah waktu zuhur. Ini pendapat Syafi'i sama Hambali. Yang kedua, habis itu kita diskusi dulu ya. Mungkin ada yang mau menanyakan? Ya, kita berdiskusi. Silakan kalau ada yang mau menanyakan. Pak, ini saya yang belum. Ini kalau imam baca ayat sabihis, makmum ini banyak kelatahan langsung baca itu Musa dengan alaihissalam. Nah itu hukumnya itu mana itu? Jawab. Ya. Nah,
memang ketika Rasulullah itu membaca sholatnya, ayat dalam sholatnya, ketika terkena dengan rahmat dia meminta rahmat, ketika datang azab dia beri dari azab. Nah, tapi mengenai apa namanya ini, ketika ada kata Musa dikatakan ada masalah Ibrahim wa Musa gitu kan, ada dua berarti kan, alaihi masalah seperti itu. Apakah itu harus dibaca? Kalau nggak dibaca mana kayak gitu? Ada Nuh, ada apa namanya? Ada Muhammad semua. Tidak perlu dibaca. Tapi kalau dibaca dalam hati kan, dan harus diucapkan, ya di dalam hati berarti. Tapi memang itu bentuk pada diri kita sebenarnya. Tapi tidak usah diucap. Jadi memang nanti baca dalam hati. Ya, Ibrahim wa Musa, gitu ya. Dalam hati gitu. Salam. Bukan hari salam ya. Kata dua. Alaihi salam. Dalam hati. Jangan diucapkan. Terus dikeraskan. Wal miswak. Yang lain mungkin silakan. Ustaz boleh ya. Itu dulu. Masya silakan. Masya. Dengan imam, misalnya imam di dalam saya tanggalan itu kan dua ayat terakhir maduka itu, soalnya saya dapatkan hari itu kan lupa langsung terakhir dan ada makmum menari. Nah imam itu menari atau langsung luput kira-kira. Salah satu ayat kan, itu kan spontan makmum kan menari kan, sama dari kemarin kalau salah kayak emak kalau Musa berdebat menari bacaan aku kan. Nah apa kita selalu imam mengikuti makmum menari dulu atau langsung luput? Kalau pas diingatkan itu kita masih sempat benar-benar. Tapi kalau nggak sempat lagi habis sudah ulangi lagi, nah sudah kuat nggak. Tapi ketika masih sempat benar ya sudah. Dan makmum juga jangan terus menerus sudah biarin aja. Ya, seperti itu. Jangan ketika apa namanya itu imam salah baca katanya apa namanya ayat gitu ya. Nah, salah gitu kan. Subhanallah, imam sudah teruskan baca, masih subhanallah biarin. Jangan subhanallah diminta imamnya ulang lagi. Seperti itu. Ya. Langsung saja ketika lagi ngikutin langsung tunggu aja. Tapi kalau sempat menari juga dari Ustaz, misalnya kita sholat sendiri, ada orang baru datang, tapi sholat kita itu sholat sunat, tapi dia mau ngikuti, katakanlah dia taruhlah dikiranya sholat zuhur kan, dia nunggu kita, nah itu bagaimana itu Ustaz? Kalau kita sholat sunat, manual kita sholat kita ba'diyah, lagi sholat sunnah disangka orang tetap wajib dan dia ngomong sama gitu. Kalau kita pembahasan ini pembahasan masalah niat, ya masalah niat boleh nggak orang yang sholat wajib itu sholat sunnah, ya itu pembahasan apa namanya tentang niat, ya boleh. Aku dalilnya Muaz bin Jabal itu dia sholat bersama Rasulullah SAW. Ya. Sholat Isya sama Rasulullah jadi makmum. Baliklah dia ke kaumnya karena dia apa namanya sebagai ketua bersama, maka dia mimpin imam Isya. Sholat Isya menjadi imam. Sholat Isya pertama Muaz bin Jabal itu wajib. Sholat Isya yang kedua dia ketika jadi imam sunnah. Sholat Isya makmumnya wajib. Yang wajib ikut sholat yang sunnah boleh. Maka disinilah ulama mengatakan boleh bermakmum pada yang apa namanya yang sunnah. Tidak perlu kita kasih dulu dosa-dosa. Beda, ya, dosa. Jadi pertama, ya. Jadi mau dibolehkan. Sana ya, iya. Ini Pak Ustaz, suci tempat dari najis itu Pak Ustaz, maksudnya itu tempat suci tempat dari najis itu dan dijelaskan maksudnya kalau kita ini mau mengenai agama, saya sholat kan, aku mungkin mau kan, dia bingung tempat ini masih aku masih najis, bingung jadi mana
pasti gini. tempat sholat itu bukan harus besar gitu. Jadi memastikan bersih dari najis itu tempat kita sholat itu. Ya, seukuran kita sholat itu. Nah, Air agama. iya. Jadi tinggal bersihkan baik. Gitu ya. Dan najis kotor ya. Artinya gini, kotor itu najis. Nah, apa kita ya mungkin apa? Maksudnya najis itu orang yang aku najis apa dia? Aku kencing, kamu kan kencing itu kan? Iya, kamu kan kencing di situ. Ya kita sholat aja di tempat yang kamu bersih. Atau di pel dulu, ya 2 meter di pel, kita sholat di situ. Terus ngapel satu ruangan itu besar, cukup konkret tempat kita sholat. Kalau lagi sholat tinggal sudah biar kita tutup, nanti kita lanjutkan pada 2 pekan yang akan datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih syukran Ustaz Emil Salim Isaki telah memberikan kajian mengenai fikih tentang sholat fardu. Sangat menarik sekali materi ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang sholat fardu, dan diharapkan kita untuk mengikutinya, untuk kita beribadah agar ilmu kita bertambah dan langsung kita terapkan ke dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Ya.